Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik teman-teman semuanya yang Ibu sayangi, alhamdulillah pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan, kita akan membahas mengenai materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang mana kompetensi dasar kita pertemuan pertama, kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah dilarang agama. Indikatornya, kita meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dilarang oleh agama. Berikut Ibu akan menjelaskan terkait pembahasan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah dilarang oleh agama. Mari kita saksikan bersama. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai pembahasan materi pada hari ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, apa saja kaitan pembahasan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Di sini kita akan membahas materi terkait pengertian terlebih dahulu. Kemudian ada dalil, ada tajwid, asbabun nuzul, isi kandungan, jenis-jenis, dampak negatif, manfaat, implementasi. Kemudian kita harus memahami dulu pengertian dari pergaulan bebas dan zina itu apa. Di sini kita akan membahas pengertian dari zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa ada ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan turutan agama Islam. Nah, kata zina secara harfiah berarti fasihah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun sama sekali belum pernah pengalaman menikah. Itu pengertian dari zina. Kemudian pergaulan bebas dan perbuatan zina ini dilarang oleh agama Islam, ya, yang mana di sini ada 3 dalil yang akan kita bahas. Dalil yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid dari surat Al-Isra ayat 32. Di sini akan membahas 5 hukum bacaan dari surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama di sini ada kata wala. Wala, lafaz wala ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa dikatakan hukum bacaan wala ini mad tabi'i? Karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif, maka dibaca mad tabi'i, 2 harokat. Kemudian yang kedua taqrabu qalqalah sugro. Kenapa hukum bacaannya qalqalah sugro? Karena huruf qaf berharokat sukun
di tengah kata atau di tengah kalimat. Yang ketiga, taqrabuz zina, az-zina, alif lam syamsiyah. Kenapa hukum bacaannya alif lam syamsiyah? Karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibacanya lebur, sehingga bunyi al tidak dibaca. Kemudian yang keempat ada fahisyatau wasa'a. Di sini ada hisyatau. Ini hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kenapa dibaca hukum bacaannya idgham bi gunnah? Karena huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf waw. Dan yang terakhir di sini sabila. Hukum bacanya adalah mad iwad. Fathah tanwin pada akhir kata jika diwaqaf atau berhenti dibaca mad, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Itu keterangan dari surat Al-Isra. Sekarang kita akan membaca dalil yang kedua surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Di sini ibu akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Mari kita mengidentifikasikan hukum bacaan dan tajwid dari surat An-Nur ayat 2. Di sini akan ibu jelaskan 8 hukum bacaan dari surat An-Nur ayat 2. Yang pertama ada lafaz az-zaniyatu. Az-zaniyatu ini hukum bacaannya alif lam syamsiyah. Kenapa hukum bacaannya alif lam syamsiyah? Karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur atau idgham, sehingga bunyi al tidak dibaca. Kemudian yang kedua fajlidu, hukum bacaannya qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada huruf jim berharokat sukun. Kemudian yang ketiga wahidim minhuma, hukum bacaannya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada huruf dal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang keempat ada min huma, idhar halki. Hukum bacanya idhar halki. Keterangannya kenapa dibaca idhar halki? Karena ada huruf nun berharokat sukun bertemu huruf ha. Kemudian yang kelima ta'khudhukum bihima ikhfa safawi. Kenapa dibaca ikhfa safawi? Karena ada huruf mim berharokat sukun bertemu huruf ba. Ta'khudhukum bihima agak di tekan ya. Ra'fatun fi dinillah. Ra'fatun. Kira-kira hukum bacanya apa? Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada huruf ta berharokat domah tanwin bertemu huruf fa, maka dibacanya ikhfa dengung. Wal yaumil akhir, alif lam qamariyah. Kenapa? Karena huruf alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Apa itu cirinya? Cirinya adalah huruf alif lam terdapat harokat sukun. Setelah al tidak terdapat harokat tasdid dan hurufnya al tidak huruf alnya dibaca jelas. Kemudian yang kedelapan ada al-mu'minin. Hukum bacaan dari al-mu'minin ini adalah mad arid li sukun. Kenapa dibaca mad arid li sukun? Karena ada huruf mad yang bertemu dengan sukun dan atau harus berhenti atau waqaf pada akhir ayat.
Nah, setelah membaca tadi surat An-Nur dan Al-Isra, sekarang Ibu akan menjelaskan dalil hadisnya. Di sini ada hadis dari Tirmizi yang mana bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi qala idza zanal 'abdu kharaja minhul iman fakana faqa ra'sihi kazulati fa idza kharaja minhu dzalikal amal ada ilahil iman. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang telah berzina maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Nah, di sini salah satu foto ya, yang mana menunjukkan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina yang telah diimplementasikan oleh para pelajar ya, melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina bahkan di tempat umum, di acara tempat-tempat seperti wisata, ya pulang sekolah pada mojok gitu ya, pada ngedate seperti itu. Ini salah satu perbuatan seseorang ya yang mana melakukan perbuatan zina. Entah ini sudah menikah atau entah ini memang belum sama sekali punya pengalaman pernikahan. Karena nanti dikategorikan pelaku zina itu ada dua. Oke, lanjut kita akan menelaah isi dan kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, di sini isi kandungannya adalah perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang pertama, menjalani pergaulan bebas ya, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat-tempat yang sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apalagi sampai berpelukan, berciuman, ya, dan hal-hal yang dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan zina. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu. Kemudian yang kelima, bisa jadi membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, terbuat dari bahan-bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seseorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Oke, kita lanjut ke isi kandungan. Isi dan kandungan Quran Surat An-Nur ayat 24, sebagaimana pembahasan tersebut dengan demikian adalah: 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dera cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki. Untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Isi kandungan yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang ketiga, menyebutkan kata azaniyah, perempuan pezina, lebih didahulukan daripada kata azani atau laki-laki pezina. Karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan jika sampai terjadi kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan pezina lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Isi kandungan yang kelima, dalam aturan dan norma agama, perempuan, apalagi seorang gadis, tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Yaitu isi kandungan surat An-Nur ayat 24. Oke, kita lanjut di sini.
jenis-jenis kategori pelaku zina. Nah, ada 2 kategori pelaku pezina. Yang pertama adalah zina muhsan. Apa zina muhsan itu? Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Jadi sudah ada pengalaman menikah, kemudian dia melakukan perzinahan, melakukan hubungan suami istri yang bukan sama pasangannya yang secara ikatan agama. Nah, seperti contoh-contohnya pelakor seperti itu ya. Nah, itu ada termasuk kategori zina muhsan, pelaku pezinanya yang sama-sama baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama sudah ada pengalaman menikah. Kemudian yang kedua ada zina ghair muhsan. Nah, zina ghair muhsan ini adalah pelaku perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah, sama sekali belum ada pengalaman menikah. Ini zina ghair muhsan biasanya yang terjadi pada anak sekolah yang di bawah umur ya. Nah, biasanya objeknya atau pelaku dari zina ghair muhsan ini rata-rata pelaku anak-anak sekolah ya. Di sini ada gambar tentang aborsi. Ini banyak yang terjadi kriminal, kelakuan yang mana tidak bertanggung jawab ya, sampai melakukan aborsi. Nah, kemudian kita lanjut ke dampak yang akan ditanggung ketika melakukan perzinahan. Yang pertama, di sini kita akan membahas dampak yang akan ditanggung di akhirat. Apa saja? Yang jelas ya, ketika seseorang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumil hisab, para pelaku zina akan menyesal perbuatannya, manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksaan yang berat dan pedih kelak di akhirat. Selain dampak ya, di sini ada manfaat menghindari perbuatan zina. Yang pertama, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari dosa besar. Setelah manfaat, di sini ada implementasi. Implementasinya seperti apa sih? Ya, implementasi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, implementasinya penerapannya menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Kemudian implementasi yang kedua untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita harus bisa menutup aurat, menutup dan menjaga aurat sehingga tidak memicu kriminal. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi kita harus hati-hati nih ketika kita memilih teman, apalagi usia anak sekolah sekarang gampang terbawa arus. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Ini perlu ditinggalkan karena dengan kita mendatangi tempat-tempat yang sepi, ya suasananya mendukung, cuman berdua doang. Nah, nanti apa yang terjadi? Ketiganya adalah syaiton. Ya, jadi kita harus berusaha menghindari dan meninggalkan tempat-tempat yang memicu untuk melakukan perbuatan zina. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Jadi sering kita membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian. Kita sibukkan diri kita dengan kegiatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mendekatkan diri kita dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat supaya kita diberi benteng, diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu, untuk menghindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Jadi ketika kita syahwatnya tinggi ya, sering susah banget untuk mengendalikan hawa nafsu, maka perbanyaklah berpuasa. Tujuan kita supaya Allah selalu menghindari dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke teman-teman semuanya, itulah materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita semua dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.